bagaimana kita memiliki budaya toleransi dan hidup berdampingan meskipun kita memiliki latar belakang yang berbeda. Bagaimana kita sembuh dari luka perang. Nama saya Lian Gugali. Saya berasal dari Poso, salah satu wilayah di Indonesia yang mengalami konflik kekerasan lebih dari 1 dekade. Selama konflik berlangsung, saya menyadari bahwa perempuan akar rumput memiliki potensi terbesar untuk menciptakan perdamaian dan keadilan. Tapi, suara mereka tidak pernah didengar. Itu sebabnya, saya memutuskan untuk mendorong dan memberdayakan perempuan akar rumput menjadi agen perdamaian dan keadilan. Bagaimana kita memberdayakan perempuan? Satu-satunya cara adalah melalui pendidikan. Pendidikan untuk perempuan tidak hanya memberdayakan keluarga, tapi juga memberdayakan seluruh komunitas. Perempuan bisa mendidik keluarga dan akan meneruskannya kepada anak-anak generasi masa depan. Ibu, terima kasih banyak ya. Ibu dari mana? Petirodongi. Oh, dari Petirodongi. Oh, berarti memang asli sini. Dari aslinya? Di Malewa. Oh, Malewa. Tahun berapa kemarin? Oh, pas kerusuhan tahun? Oke. Toge berapa? Apa? Tuh? Toge? Toge itu? Oh. Kati besar? Oh ya, ya sebenarnya waktu pertama kali datang di Poso itu saya sebagai peneliti, tidak sebagai apa namanya, tidak sebagai feminis atau orang yang sebenarnya bergerak di isu perempuan seperti itu. Lebih ke saya peneliti, saya ingin meneliti tentang bagaimana perempuan dan apa namanya dan anak di konflik Poso. Seperti itu. Tapi kemudian saya melihat bahwa perempuan punya banyak sekali peranan ternyata baik di pasar. Mereka punya apa namanya, mereka punya peranan yang sangat penting dalam proses perdamaian seperti itu. Mereka yang pertama kali turun ke gunung, mereka yang pertama kali buka pasar, mereka yang pertama kali berkomunikasi antara Muslim dan Kristen. Mereka yang pertama kali
membuka akses ekonomi buat masyarakat. Jadi perempuan itu punya banyak peran yang sangat penting. Sejak itu kemudian saya sadar bahwa oh, perempuan itu sangat penting. Jarang dan tidak pernah bisa menentukan nasib mereka sendiri. Mereka selalu kehidupan mereka biasanya diputuskan oleh laki-laki atau orang tua biasanya. Misalnya kamu menikah yang menentukan adalah orang tua, bukan kau sendiri. Tidak apa-apa Ibu, ini belanja saja kita. Maaf Ibu, jadi takut orang datang. Yeah. I think it's become my habit. When people take give attention to me, I just don't care. Katasi sawirano buyu-buyu pairato dame samba limbanamo katu mombepo Harus disukai. Oh, jangan turun, naik terus. Belum sampai ke tempat tujuan. Gitu, naik terus. Ya. Hati-hati ya, kalau pegang kuat-kuat. Dadah, Pi. Dadah. Menuju ke Payura kita. Opi mau kemana? Palu. Oh, Pi Palu, iya. Hati-hati ya. Iya, baik-baik. Sudah? Sudah sampai? Sudah sampai. Sudah cukup. I love cooking very much, especially in Sunday. I'm proud of it. If somebody say that, oh, it's very delicious, even not. Saya mendirikan Institut Musintowo, organisasi masyarakat akar rumput di Poso untuk mengembangkan sekolah perempuan. Kami memulai di rumah saya dengan modal handphone dan laptop. Awalnya kami hanya punya sekitar 7 ibu-ibu yang mau bergabung. Tentu saja pekerjaan sangat banyak. Menyusun kurikulum, membuat proposal, dan uang tidak pernah datang. Beruntung ada beberapa kawan yang mau membantu saya, sehingga memungkinkan kegiatan sekolah perempuan bisa dilakukan. Tentu saja ada banyak tantangan, apalagi saya kurang diterima oleh keluarga, oleh komunitas, dan juga gereja karena saya memilih menjadi orang tua tunggal. Saya punya anak perempuan, namanya Sofia. Hitung. 1, 2, 3. Kami berdebat tentang banyak hal, tapi dia adalah sahabat terbaik dalam hidup saya. Dia selalu mendampingi saya melewati banyak masa-masa sulit, termasuk ketika saya mengalami kecelakaan.
Sakit bang mana pengganggu? So diurut? Kebanyakan di motor tau. Kita tunggu kalian sini besok ya. Oke deh. Oh ya. Maybe because I still have so many programs to do, so I have no time to take care of my leg. But I think I have to take care of my leg now. You still smell? No? Di masa awal sekolah perempuan, saya tertabrak mobil ketika saya naik motor. Kaki kanan saya pecah dan hampir putus. So dioperasi 2 tahun. Terus dia masih belum tak sambung, ini masih belum tak belum bisa tak gerak. Iya. Oh celaka di motor lalu dia motor ditabrak sama mobil. Siapa apa ini? Siapa? Yang ini yang parah sekali karena masih segini yang belum. Motor umum. Oh, masih luka ya? Iya. Mau ditempel kan Mau itu. tempel obat kan? Kecuali dia sembuh dulu. Kecuali daging, sota tutu daging nanti. Kita tutup daging, Itu berarti harus tutup daging dulu itu baru bisa kita tempel obat itu karena daun kan? Semua obat bikin sambung tulang. Yang kosnoy. Iya, sudah tahu. DP daun itu ditaruh di atas. Iya. Iya, menempel obatnya. Tempel obatnya tidak bisa kalau ada luka. Iya, jangan Mau infeksi kan? karena dia kan basah. Kan ini basah tuh. Ini juga hampir putus. Iya. Ini yang dikasih sambung itu, diambil daging dari sini. Terus karena ini juga parah sekali, dokter kan minta amputasi tapi saya tidak mau. Dorong pasang kemarin pasang daging sih tapi gagal. Saya bisa sambung begini. Tidak basah, karena dia tidak tumbuh kan. Oh, dia bawa bisa sembuh di atas tidak? Iya itu dia. Tapi mah Ini kantong kanan di sini. Ini kan masih luka juga. Ini, nah itu saya juga mau tanya karena ini 2 tahun katanya dokter mau tumbuh daging tapi belum tumbuh sampai sekarang malah tambah parah dan DP tulang sok hitam. Anjing lain. Anjing lain 3 anjing lain. Anjing. bisa kalau liom. Please. Sarah. Ini sakit ini. Hai Kajan. Sini Kajan. Ini pertanyaan bagus sama Bapak. Saya senang sekali pertanyaan. Ini temanku teh. Ini teman baik. Ini Iya. supporter utama kami. Oh, begitu. Jadi Bapak ini punya pertanyaan yang bagus Kak Jon. Yang apa saran Kak Jon untuk mahasiswa supaya kembali ke Poso dan membangun di Poso? Ya. Saya mengatakan ke Bapak bahwa sebenarnya Poso kan kita percaya gerakan ini justru dibangun karena percaya bahwa konflik Poso bukan konflik agama ansih, tapi konflik kepentingan sumber daya alam dan seterusnya. Persoalannya adalah kalau misalnya semua orang beranggapan itu konflik Poso, mereka tidak akan kembali karena traumanya tinggi. Lalu kemudian kalaupun kembali dalam rangka untuk membangun kelompok Islam, kelompok Kristen dan seterusnya. Tapi kalau misalnya percaya bahwa ini bukan konflik agama dan tapi konflik sumber daya alam, kemudian orang akan datang membangun untuk mengelola tanah kita sendiri, air, udara, tanah. Karena kalau tidak orang lain yang akan eksploitasi, orang lain yang akan mengambil kehidupan kita di sini. Karena kita pergi semua dan tidak kembali untuk membangun seperti itu. Seperti itu sebenarnya. Cici, kenapa Sofi menangis?
Berdrama? Iya, kenapa? Iya, selesai. Saka kita. Ya, udah banyak masukan. Ya. So, there's another. Oke. Isi kaset ini adalah kehidupan. Jadi kaset ini adalah kehidupan banyak orang Poso saat konflik terjadi, kehidupan anak-anak dan perempuan. Pas pulang saya memutuskan untuk kembali ke Jogja karena pertanyaan ibu yang ada di salah satu tape ini yang beberapa rusak. Pertanyaan soal setelah saya menulis tentang mereka, lalu apa yang terjadi dengan mereka? Saya dapat S2, saya bisa hidup nyaman, lalu apa yang terjadi dengan mereka? Jadi itu yang membuat saya kemudian merasa berhutang, sehingga saya memutuskan untuk kembali untuk membayar hutang saya kepada ibu-ibu dan anak-anak yang saya wawancarai. Saya ingat sekali waktu itu memang saya sudah punya pekerjaan, sudah punya pacar, dan waktu itu kami berjanji akan menikah di sana. Nyaman, dan sebenarnya terus terang sebagai seorang yang single mother itu akan sangat lebih nyaman untuk tinggal di Jogja daripada di Poso. Apalagi di Poso yang bukan cuma pasca konflik tapi kehidupan masyarakatnya masih sangat konvensional dan patriarki. Salah satu kaset yang mungkin juga sayangnya sekarang sudah mungkin tidak bisa diputar itu adalah kaset yang cerita tentang, waktu itu saya wawancara ibu muslim di Sintulemba. Di Sintulemba waktu itu cerita tentang bagaimana orang Kristen itu menyelamatkan kelompok Muslim dalam pengungsian. Mereka cerita, kan mereka kerja di pasar, dan kerja di pasar itu kan Muslim dan Kristen juga kerja sama-sama seperti itu sebelum konflik. Ketika kemudian mereka mengungsi ke hutan, itu sudah hampir sekitar 3 minggu mereka tidak bisa makan. Mereka sampai harus menyaring air got dari ulat-ulat untuk bisa minum untuk bayi-bayi dan anak-anak mereka. Hampir mati pokoknya. Ketika tiba-tiba mereka jalan di hutan, tiba-tiba di sebelah sana itu ada rombongan lain, mereka kemudian tahu ternyata itu teman-teman mereka di pasar dan itu Kristen. Mereka langsung teriak, "Hey, apa kabar?" Dia cerita di tape ini gitu, di wawancara saya. Apa kabar? Mereka langsung pelukan, kemudian cerita bagaimana keadaan, dan kemudian kelompok Kristen ini yang memberikan petunjuk tentang, oh kami punya beras di sini, kami punya makanan, ada ikan garam, ada periuk, sampai tempat memasak juga ada. Bilang bahwa kalau bukan karena kelompok Kristen waktu itu mungkin kami tidak akan hidup sampai sekarang. Sebenarnya kenapa saya bilang ini kekuatan, karena salah satu kaset ini itu menceritakan tentang, kalau yang ini misalnya keluarga, bukan juga keluarga, maksudnya orang yang pernah tinggal di Sayo mengungsi di kebun. Nah, selesai setelahnya ada penyerangan itu, tidak ditahu juga yang dari mana toh. Nah, jadi dari kebun itu ditahanlah di Poltum ini. yang Kristen. Iya, yang Kristen ini ditahan. Sudah ada yang sudah berumur juga, ada yang masih cewek. Nah, karena dibilang kalau di bawah sana ditahan itu orang-orang yang bukan Muslim. Jadi supaya mereka ini terhindar dari ya boleh dikata pembantaian lah, toh. Nah, jadi kami selamatkan mereka di masjid dengan kasih pakai jilbab dalam masjid itu. Tapi karena mereka juga takut, mereka terima dengan apa yang kita buat itu. Tapi alhamdulillah mereka aman.
cerita-cerita seperti ini sebenarnya yang membuka pikiran saya bahwa pada dasarnya masyarakat di Poso itu tidak pernah ingin berkelahi atas nama agama. Dan kemudian saya meyakini bahwa semua kekerasan yang mengatasnamakan agama itu pasti punya kepentingan ekonomi dan politik, itu pasti. Tapi saya hampir yakin bahwa pasti ada sesuatu yang dibuat. Pasti ada sesuatu yang bisa dibuat untuk perempuan dan anak. Dan ya saya lakukan, itu saja. Jangan benar motornya jauh saya. Tadi banyak di belakang. Kayaknya ada kebun-kebun ramparan. Halo. Saya tadi kan menyapu ke belakang sana. Memang hari-harinya begini mas, daripada kotor. Baju merah. Iya. Tuh ambilkan baju dulu. Mana? Ambil meja aja. Ini nah. Mana kaos? Yang itu lagi selesai. Di situ nah, kau gantung. Jo, lihat pakai celana panjang itu, Jo. Hah? Ya ada? Ya ada, Dik? Oh, ya Allah, gimana ke situ? Lihat dapurnya saya. Tapi oh, ini koret ya, aku udah mau saya turinya. Iya, iya di Kok juga bapak. Kasihan. Bukan tuh lari, namanya serang ke orang tua juga begitu. Apalagi anak-anak pisan. Pisan. Kalau dulu terus terang saya belum pernah mengikuti sekolah perempuan. Ya memang pernah duduk di bangku sekolah, tapi hanya sampai SMP. Saya senang dengan perdamaian. Kalau kita tidak damai kan tidak senang, tidak enak, mau kemana kan kita rasanya kayak dikejar-kejar sama lawan kita. Ya. Jadi saya mengikuti sekolah perempuan, saya ingin perdamaian karena saya ingat bapak saya kasihan karena meninggalnya orang tua saya kedua-duanya karena gara-gara konflik. Itu kan kalau dulu di Poso dikatakan pasukan merah. Orang tua saya dibawa pasukan merah sampai sekarang tidak tahu kuburnya di mana. Saya tidak mau ada konflik. Ya, saya tidak mau ada musuh. Dan saya itu ingin sekali bebas, bukannya bebas mau kemana, tapi maunya bebas kita, jangan macam terjadi yang sudah berlalu. Ya, itu saja. Untuk berkumpul bersama-sama di sini, meraih kembali perdamaian sejati yang kita impikan dan juga bersama-sama dengan berbagai latar belakang kita memperjuangkan apa yang kita sebut hak-hak ekonomi kita, hak-hak sosial, hak-hak budaya, juga hak-hak sipil dan politik. Ini adalah langkah awal kita bersama-sama untuk bertemu, sehingga mungkin bisa dilihat juga wajah-wajahnya siapa ya sekolah perempuan yang anggotanya sekolah perempuan dari mana saja, apakah cuma dari desa kami atau dari berbagai desa. Sudah kelihatan. Saya melihat keluarga dari Kristiani. Ya bukannya memang mau berpandang muka saya tidak mau. Karena mengingat orang tua saya ini ditangkap sama pasukan merah. Gimana ya? Kalau lihat mereka itu terus terang maunya rasanya kalau kalau cuma bisa itu saya sudah mau pukul atau saya mau makan. Hello, my name is Lionel Messi. Oh, itu ada suaranya Ibu Irma. Saya senang sekali mengikuti sekolah perempuan. Makanya itu saya setiap minggu rasanya rugi kalau saya tidak ikut dalam seminggu. Sehat-sehat Ibu? Sehat ya? Ibu Ramla sehat juga. Sehat juga. Ya, saya berusaha sehat. Sehat terus. Di sini di mana? Perasaan saya terus terang melihat keadaan Ibu Lian, merasa gimana, mau rasa sedih karena melihat dia sudah cacat, apalagi sudah punya anak. Cuman dia kelebihannya Ibu Lian kan dia orang punya pendidikan, tidak sama seperti saya. Itu saja.
Ini pribadi saya ingin menambah ilmu pengetahuan saya, ingin menambah pengalaman, dan saya ingin sekali bagaimana mengikuti sekolah Institut Mosintowo ini, bagaimana dengan perempuan-perempuan yang lain. Supaya saya itu lebih giat lagi belajar, menambah wawasan saya. Apakah saya bisa saya bisa berbicara di hadapan orang banyak apa tidak? Tapi kalau sudah pulang jam 5, anak saya tanya, "Mama, coba saya lihat Mama belajar apa?" Lantas bapaknya tanya, "Coba lihat, Mama dapat pelajaran apa dari sekolah perempuan?" Lantas dibuka-buka buku saya. "Oh, ini Mama." Biasanya mereka tanya, "Mama, apa artinya ini?" Jadi saya itu sadar sendiri. Karena saya mengikuti sekolah perempuan, syukur alhamdulillah saya sudah bisa begini. Yang saya pelajari masalah budaya, masalah hukum, masalah gender, saling menghargai pendapat satu sama lain. Karena kalau kita tidak menghargai pendapat orang lain, kita juga pasti tidak dihargai orang. Ya, yang saya harapkan dalam keluarga saya itu hanya ketentraman, kedamaian. Jangan sampai kita itu ribut karena gara-gara kita masalah orang kecil atau memang kita orang susah. Dan pernah kan kita konflik. Tapi sekarang kita kan sudah ikut sekolah perempuan. Kita namanya manusia, tidak bisa kita itu saling dendam. Ya. Karena gara-gara konflik kan kita pasti bisa jadi ribut. Tapi sekarang kan kita sudah ikut sekolah perempuan. Syukur alhamdulillah kita tidak pernah rasa dendam. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz karena sudah bersedia untuk menerima kedatangan kami Sekolah Perempuan Mosintowo Kecamatan Lage. Pertanyaan saya, Pak, apa perbedaan haram dan halal? Terima kasih. Kalau yang halal itu semua yang dianjurkan oleh Tuhan kita kerjakan. Tapi yang haram itu semua yang dilarang, yang tidak boleh dikerjakan. Itu masalah haram. Kalau contoh-contohnya ya seperti mencuri, itu kan haram. Seperti berjudi, itu kan haram. Kalau masalah halal, seperti kita beribadah, itu kan mendapat, itu yang halal, mendapat pahala. Ya. Antara haram dan halal, Pak. Yang dimaksud karena kita di sekolah perempuan ada dua mayoritas, Islam bersama Kristen. Maksud dari ibu-ibu Kristiani, apabila kita Muslim ada satu acara pesta perkawinan, kalau kita umat Islam kan tidak bisa kita langsung makan. Nah itu mereka ingin tanyakan Pak Ustadz, apakah bisa kita dari Muslim pergi ke undangan mereka, mau makan, dan bagaimana caranya itu Pak Ustadz? Kalau masalah makanan, nah kita ini terus terang saja ya. Kalau kita orang Islam, masalah babi memang diharamkan bagi kita orang. Nah, tapi kalau kita mau makan sama mereka, kalau satu ini mereka tidak siapkan, kalau yang lain-lain itu bisa semua. Boleh kita, tidak ada permasalahan. Hanya itu saja. Tapi saya rasa saya selama bergaul dengan orang Kristen, mereka itu selalu siapkan. Kalau Islam itu disiapkan memang piringnya, siapkan memang dia punya belanga, dia siapkan memang semua. Tetapi terus terang ibu-ibu yang ikut sekolah perempuan, yang kami mau kasih ibu-ibu sudah khusus dimasak lebih dulu, sudah didahulukan itu,
dan kami tidak campur-campur. Ini terus terang saja dibuka. Kami tidak campur-campur cara masaknya. Yang kami punya lain. Yang untuk undangan itu lain. Jadi saya simpulkan mulai hari ini barangkali kita yang ikut sekolah perempuan sudah bisa memberi pemahaman kepada teman-teman. Kalau keluarga Kristen mengundang kita, mari kita ke sana. Karena kami memang sudah khususkan makanan untuk keluarga yang muslim. Dengan berakhirnya tadi tanya jawab, maka berakhir pula sesi kita pada sore hari ini. Atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Ustadz, kami mengucapkan terima kasih banyak. Tanya jawab langsung dari Kementerian. Itu kemarin saya saya lupa juga. Iya, ini yang menjadi kegiatannya kita ibu-ibu di Bukit Bambu ini khususnya karena kita kekurangan air. Jadi kadangkala jam 5 kita harus sudah ada di sumur antrian untuk mengambil air. Kalau kita tidak ke sumur untuk mengambil air, kita tidak akan kebagian air. Jadi jam 5 kita sudah ada di sumur untuk mengambil air. Dan di sini pagi-pagi sekali kita sudah harus mencuci karena untuk sampai jam 9 pengambilan air kita di situ. Di atas jam 9 kita sudah tidak dapat air lagi. Jadi kita harus cepat-cepat bangun untuk mengambil air kebutuhan sehari-hari. Pertama kali saya dengar sekolah perempuan ada fasilitator dari Musim Tuhu yang datang di desa kami ini untuk membawa formulir. Waktu itu saya hanya mendengar, tetapi saya tidak paham apa sebenarnya tujuan dari sekolah perempuan ini. Saya hanya mengambil formulirnya, saya hanya sekedar coba-coba saja. Lalu saya ambil formulirnya dan saya isi. Dan kemudian setelah saya isi, suami saya tanya, itu apa? Oh, ini sekolah perempuan. Suami saya tanya, apa tujuannya? Tahu, pokoknya ikut-ikut saja, no? Pertama kali masuk sekolah perempuan, di situ saya merasa asing sekali karena barusan saya melihat warga Muslim yang ada bersama-sama. Saya tidak tahu tujuannya apa, tetapi sepertinya kita dipertemukan dengan umat Muslim yang ada pada waktu itu, sehingga timbul kembali saya punya rasa dendam karena selama ini saya pikir umat Muslim ini yang sudah membuat saya trauma berat, mengalami rasa kepahitan. Suami-suami mereka lah yang membuat konflik yang ada di poso ini, sehingga waktu saya ikut sekolah perempuan itu saya rasa minder, ada rasa jengkel, ada rasa kebencian dalam hati saya melihat mereka pakai jilbab itu. Saya teringat pertama konflik bergejolak di poso di Kelurahan Bukit Bambu ini. Kebetulan waktu itu konflik pada tahun 2000. Kami masih berada di desa kami masih ramai, belum ada kejadian-kejadian. Tiba-tiba pada tahun 2000 itu konflik mulai terjadi. Padahal turun tidak tahu apa yang akan terjadi pada pagi hari itu. Tiba-tiba pada 5:30 ada suara berteriak-teriak dari bawah, dari arah jalan di bawah. Lalu tiang listrik mulai ditoki. Dan pada waktu itu kode daripada kalau ada musuh, tiang listrik itu ditoki. Dan pada waktu saya dengar itu tiang listrik, saya pikir ada musuh ini datang. Pada waktu itu
saya langsung angkat anak saya yang sakit ini dengan anak yang umur 1 tahun itu, saya langsung bawa lari keluar lewat belakang rumah. Dan saya tidak tahu pada waktu itu di mana posisi suami saya, karena suami saya juga ingin menyelamatkan nyawanya, karena pada waktu itu laki-laki yang fokus untuk dicari musuh pasukan putih yang ada pada waktu itu. Dia lari lain, saya juga lari lain ke belakang, lewat belakang rumah untuk mencari di mana tempat kami berlindung di dalam hutan, mengungsi pada waktu itu. 3 bulan kami berada di sana, tiba-tiba kami dikejutkan lagi dengan satu berita bahwa ada keluarga kami di Bukit Bambu sana disiksa. Kaki tangannya dipotong, matanya dicungkil, dan kemaluannya itu dikasih keluar dan diikat selama 3 hari di pohon cingke. Kemudian setelah 3 hari itu dia mati, lalu dia dibakar. Di situ saya merasa sangat sangat marah dan saya ingin merontak. Setelah peristiwa saudara sepupu keluarga kami yang diikat di pohon cingke itu dibunuh, kemudian pada tahun 2005 kami dikejutkan lagi oleh ketiga adik sepupu kami yang sementara berangkat ke sekolah, ke SMP Kristen dan SMA Kristen. Mereka dimutilasi di jalan ketika mereka berangkat ke sekolah. Dengan peristiwa ini, itu yang membuat saya sangat marah. Sebenarnya saya ingin merontak, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu itu menambah kebencian saya di dalam hati sampai di tadi. Itu sangat menambah kebencian saya, sehingga setelah kalau saya lihat itu perempuan-perempuan Islam yang pakai jilbab itu, saya suka ingin tak semua garot, tak semua palungku untuk melampiaskan saya punya kebencian sama orang itu, karena peristiwa yang saya alami yang sangat dalam ini. Di situ kan pertama orang belajar itu, saya tidak tahu tujuannya sebenarnya untuk orang ini sekolah perempuan untuk diketemukan antara Islam dengan Kristen. Setelah kita belajar di situ, waktu itu saya masih segan-segan untuk ketemu dengan yang Islam. Untuk bersentuhan saja sepertinya saya tidak senang untuk bersentuhan, tetapi setelah kita mengadakan kunjungan lapangan, bertemu dengan Pak Imam yang ada di Tegarejo, di situ dia jelaskan tentang Islam ini. Tujuannya Islam ini bukan membunuh, tetapi Islam ini mengajarkan tentang bagaimana kita menghormati orang, menghargai orang, bukan untuk bunuh-membunuh. Di situ mulai pikiran saya mulai terbuka bahwa Islam ini bukan pembunuh, tetapi mulai saya kepikir karena waktu turun sekolah itu turun saling cerita tentang pengalamannya turun waktu pengungsian itu. Kita orang saling pikir mau injak saja daun setakage solari turun kira Islam yang semua datang bunuh orang. Begitu juga dengan yang Islam pengalaman waktu mereka ada di kebun. Kalau ada yang bunyi-bunyi apa semua lari dorang. Karena apa? Karena ketakutan. Tetapi setelah kita orang sekolah perempuan, orang saling bercerita tentang pengalamannya orang. Di situ orang pikir bahwa konflik yang ada di Poso ini bukan konflik agama, bukan dari Islam, bukan dari Kristen, tetapi ada kepentingan orang lain yang ada di Poso ini. Itu lewat sekolah perempuan ini banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Yang pertama, saya sudah tadinya kebencian saya, kemarahan saya sudah pulih karena lewat pertemanan kami antara 3 kelurahan Tegarejo, Bukit Bambu dengan Sayo. Di situ kami sangat akrab dan lewat sekolah perempuan itu sudah tercipta satu komunikasi yang sangat baik dan kerjasama yang sangat baik. Yang dulunya orang Tegarejo tidak berani datang Bukit Bambu, orang Sayo tidak datang di Bukit Bambu. Terlebih saya untuk sana keyamannya saja saya takut sekali. Tetapi setelah saya sekolah perempuan, saya sudah berani ke sana karena saya tahu di sana ada anggota sekolah perempuan dan kami sudah berteman. Ketika ada isu-isu yang beredar di Kota Poso ini, saya hanya telepon teman dan ini yang membuat kami ada komunikasi yang sangat baik. Kemudian di sekolah perempuan ini saya sangat
senang sekali mengikuti sekolah perempuan ini karena di dalam sekolah perempuan ini ada 8 kurikulum yang kami pelajari di situ. Yang pertama agama dan toleransi, yang kedua tentang gender, yang ketiga tentang perempuan dan politik, yang kelima adalah perempuan dan budaya, yang keenam hak-hak layanan masyarakat, yang ketujuh adalah ekonomi komunitas, dan yang kedelapan adalah manajemen ekonomi komunitas. Ya, ini salah satu kurikulum yang saya senang sekali, yaitu tentang berbicara dan bernalar. Di situ mengajarkan kepada saya bagaimana kita harus tampil di depan, bagaimana kita harus berhadapan dengan orang lain, bagaimana keterampilannya kita untuk berbicara dengan orang lain. Itu yang pengalaman yang membuat saya bisa berani tampil di depan, bisa berbicara di depan lewat kurikulum. Ya, turun para ladies. Turun para ladies. Tunjukkan pesonamu. Tunjukkan wajahmu. Apa yang kutanyakan? Kita dan teman-teman muslim lainnya ingin banyak mengetahui tentang ajaran-ajaran dan aturan-aturan yang ada di Nasrani, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan Trinitas itu? Kalau bagi kami, ajaran Trinitas ini sesungguhnya dia hanya satu pribadi. Yang dimaksud dengan itu Allah Bapa itu Allah pencipta langit dan bumi. Hanya dia, kalau dikatakan Allah Anak, Allah Roh Kudus itu berarti penjabarannya dalam karyanya saja, dalam pekerjaannya. Itu jadi satu pribadi saja sebenarnya. Jadi orang Kristen itu tidak punya 3 Allah. Tidak, hanya satu, yaitu Allah pencipta langit dan bumi yang kita kenal itu dalam 3 karyanya itu. Gini kita kan saling menghargai, kita terbuka begini untuk saling menghargai teologi masing-masing. Jadi bagi teologi kami seperti itu. Tidak. Dan itu lebih bagus supaya memang teman-teman lain juga seperti ada teman, karena yang Kristen kan banyak ini, jadi sudah mengerti. Ada teman-teman kita yang Muslim ini bisa memahami juga tentang keberadaan kami, toh teologi kami orang Kristen. Nah, begini lagi Bu, kata Ibu tadi ada protes. Iya. Jadi saya ingin tahu kenapa sampai Ibu itu dikatakan di Protestan? Karena ada protes tadi. Iya, protes. Iya. Kenapa Bu sampai diprotes? Kita sudah jelas. Iya. Itu ayah huruf. Maybe nanti mau dibahas juga. Biar minum adim kok. Minta tolong Mama tanya metaplen sama ibu-ibu. Serupa itu ayah huruf. Maybe nanti mau Wajah lari selingan karena menghilangkan ketanasan. Iya, Ibu. Kita akan membicarakan masa depan kita 2 tahun ke depan. Di sekolah perempuan kita punya 8 alasan saja kamu. Dulu sih di papir. 8 kurikulum, 29 modul, dan sekitar 30 kali pertemuan di satu sekolah. Kalau saya tidak salah hitung. Di setiap sekolah itu ada berbeda-beda jumlah pertemuannya. Nah, ada 8 kurikulum yang sebenarnya fungsinya untuk meletakkan dasar pengetahuan ibu-ibu untuk untuk 2 tahun ke depan. Jadi kalau misalnya dia sekolah, Sofi udah dong nak, Oke, mau di mana? Mau sini atau mau di dalam? Iya, ayo. Tidak keluar masuk lagi ya? Iya, boleh? Iya. Apa namanya? Kita maunya setelah lulus sekolah perempuan kita bisa mempraktekkan, bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk komunitas dan untuk masyarakat. Itu saya cuma sendiri, Ibu. Saya tidak punya cukup tangan dan kaki yang cukup panjang dan cukup kuat untuk menjangkau semua wilayah. Harapan saya adalah ibu-ibu yang akan memanjangkan kaki, melebarkan tangan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang lebih luas. Seperti itu. Semakin indah gambar kita, jadi kita langsung ke tahun ketiga. Sebentar ya nak, tahun ketiga dulu mau bicara ya, boleh? Ya, di tahun ketiga kita harapannya ibu-ibu itu sudah mantap organisasinya.
sehingga kita jadi mungkin penting bagi kita untuk kenalan ya satu sama lain. Kebutuhannya adalah untuk padungku. Kebutuhannya adalah untuk kita saling kenal sehingga kita tahu teman kita ada di mana. Kalau misalnya sedang membutuhkan sesuatu, ya tentu saya untuk hari-hari raya keagamaan mempererat kekerabatan dan kekeluargaan. Lalu juga bisa saling menginformasikan, komunikasi dan seterusnya ya. Saya Ibu Lina. Dari Pemuna. Kami baru satu. Oh, masih ngomong. Nama dari Cina Tuale, asal dulu dari kota dari Kaimanya, si Kaimanya. Sekarang kami tinggal di Pamona. Iya. Nama saya Ibu Namla, berasal dari Desa Malai, Kecamatan Lagi. Nama saya Ibu Atin. Sebenarnya saya dari sini Pamona, tapi sudah kembali ke kampung. Jadi asal dari Batu Genco. Nama saya Endang dari Labuan, Kecamatan Lain. Iya. Nama saya Ibu Rosmin dari Sayo, Kecamatan Poso Kota Selatan. Nama saya Martin Cebaleona, asal dari Kelurahan Bukit Bambu, Kecamatan Poso Kota Selatan. Saya dari Poso Pesisir Selatan, Desa Patibunga, dan nama saya kemudian status masih sengah. Terima kasih. Nama saya Ibu Rostin, asal saya dari Patibunga, sama dengan teman-teman saya. Status saya sudah punya satu suami, rencananya baru mencari lagi. Terima kasih, nama saya Oma Anti. Ya, kasih Oma. Saya asal Desa Betalemba. Ya, status sudah punya. Oma. Perempuan. Yes. Positu. Paso. Pastilah terdepan semua perempuan Poso, jadikan dirimu teladan, kejamkan pribadi dan komunitas, satukan tekad. Maju perempuan Poso, janganlah ragu-ragu, capai cita-citamu, memimpin masyarakat, mengambil keputusan bersama menuju kemakmuran. Sama kekayaan hati. Cuma aku tahan deh gara-gara ibu-ibu. Saya kalau sama ibu-ibu tidak perasa sakit. Kalau setelah saya pulang, saya langsung sakit.
Oh berarti nanti bisa Mama Yarwan yang jelaskan ini. Oke. Perdamaian itu. Iyo. Baru susah sekali kan kita orang kan tidak merasakan jadi bagaimana Apa yang ibu-ibu paling tangkap kemarin dari materi perempuan dan politik? Yang paling penting ya ibu tangkap. Kalau misalnya Mama Fin bilang, Mama Fin menjelaskan tentang kenapa perempuan harus berpolitik. Karena penting bagi perempuan untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, dan didengarkan. Seperti itu. Ada yang mau tambah? Sebenarnya walaupun bukannya ndak dipelajari dari rumah, bagian-bagian kecil dalam rumah tangga sebenarnya perempuan itu sudah berpolitik. Ya misalnya dalam mendidik anak. Contohnya misalnya anak ndak tahu malas sikat gigi, bagaimana kita mengajar dia supaya dia bisa sikat gigi. Ya ada politiknya di situ sehingga dia bisa rajin dan sebagainya. Jadi tapi itu hanya dalam kalangan kecil. Ya, untuk keluarnya itu ya kita perempuan harus belajar berpolitik karena walaupun kita dari rumah sudah yang kecil-kecilnya kita tapi yang dari luarnya mungkin kita belum sepenuhnya memahami. Makanya yang saya minggu kemarin bahwa kita juga harus agar kita tidak ketinggalan dalam bersosialisasi dengan yang lebih besar lagi selain yang kecil di rumah itu. Kalau saya sangat berkesan sekali dengan pelajaran kita pada sore hari ini. Sebenarnya kalau kita di sini semua bisa, perempuan ini harus bisa semua, jangan seperti yang di sana semua tidak. Semua jadi bukan pengambil keputusan, menjadi korban. Semua. Jadi yang saya pikir-pikir ini, bagaimana caranya supaya kita itu bisa setara dengan laki-laki? Apa yang kita harus lakukan? Kita itu sudah setara dengan laki-laki, tidak perlu berupaya. Kita itu sudah setara pada dasarnya sebagai manusia. Kita itu posisinya setara di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Laki-laki dan perempuan itu setara. Tidak perlu diperjuangkan, itu sudah setara. Yang perlu kita perjuangkan adalah pengakuan bahwa kita setara. Ya. Kalau misalnya tidak melibatkan. Iya, kalau mau perempuan menurutku ini, kalau sekuat apapun berjuang, sekuat apapun membuat berbagai macam gerakan, tapi kalau tidak didukung juga oleh kesadaran laki-laki tentang hak-hak perempuan, sulit mau berharap Indonesia bebas. Perempuan harus berpolitik. Bahkan kemarin ada pernyataan perempuan harus 3 kali lebih kuat, 3 kali lebih aktif dalam berpolitik karena persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan. Cuma pertanyaannya, di mana orang berpolitik ini ceritanya? Dan bagaimana saya tertarik kemudian ikut bersama-sama di sekolah perempuan ya karena mau merubah situasi seperti ini. Tidak bisa berharap pada pemerintah, kemudian juga berharap pada NGO pro demokrasi yang lebih serius bicara tentang politik yang besar, tapi tidak memulai dari yang perspektif orang, terutama soal isu-isu kesetaraan perempuan. Apa yang bisa dilakukan oleh terutama perempuan-perempuan yang jauh dari akses informasi, kayak di kampung, di Lage, di Poso Pesisir Selatan, atau di Tentena. Dari mana mereka punya informasi yang bisa menambah pengetahuan mereka? Mau berharap pada media tidak menjangkau di sini. Berharap pada televisi, semua isinya hiburan. Ibu-ibu mau berharap dari siapa? Mau mendapatkan pengetahuan tentang politik? Ya yang mereka dapatkan paling dari politisi-politisi yang ingin berkampanye tentang supaya memilih. Mendapatkan pendidikan bagaimana berbicara, mau dapat dari mana? Ya mungkin kan tidak bisa berharap dari cara mereka menonton sinetron misalnya.
Ya, makanya kenapa di sekolah perempuan ada bagaimana berbicara, bagaimana berpolitik, kemudian bagaimana menghitung untung rugi dalam ekonomi. Ya, di mana mereka mau dapat itu? Kalau saya tidak sampai berharap mereka menjadi ahli, tapi minimal mereka memiliki dasar pengetahuan tentang semua itu. Taruh di anu situ di kursi yang Jangan. Sofi, itu tempatnya ibu-ibu ya. Sofi punya kertas, mama ambil akan lagi. Iya. Awas jatuh. Dan soal apakah sekolah perempuan ini memberi kontribusi pada kemajuan Poso lebih baik, saya percaya itu. Saya percaya, tapi memang mungkin belum sekarang, tapi mungkin 2-3 tahun atau 5 tahun ke depan. Kan ibu-ibu ini belajar dan kemudian menceritakan apa yang dia sampaikan itu ke orang lain, dan semakin banyak, pasti semakin banyak juga orang yang akan memiliki kesadaran itu. Kita coba hitung saja kebutuhan rokok per minggu dan kebutuhan apa di sini. Misalnya persembahan atau ini wajib kan? Kemudian kebutuhan beras. Kebutuhan beras yang 42.000 dengan rokok yang 20.000 itu kan hampir 50% nih. Sementara yang 42.000 itu sudah untuk kebutuhan satu keluarga. Satu keluarga. Rokok yang 20-50% itu hanya khusus makan orang. Nah, tapi agak sulit juga kalau kayak dalam rumah tangga soal rokok. Karena kan laki-laki kalau paras apa sambil tidak merokok juga susah juga. Mungkin untuk bapak-bapak kebutuhan. Tapi kalau kita lihat itu bukan kebutuhan, cuma karena keinginan. Keinginan. Iya. Betul. Apalagi membuat kesimpulan, semuanya harus sampai pada sebuah kesimpulan. Betul. Kenapa saya tertarik untuk membantu Ibu Lian menjadi fasilitator di sekolah perempuan Mesin Tubuh? Sebenarnya ada 3 hal. Yang pertama berkaitan dan latar belakang masa kecil. Kami keluarga 6 bersaudara, 5 laki-laki, 1 perempuan. Dan mama yang menjadi panutan kami selalu mendidik bagaimana melindungi dan menjaga perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, masa konflik 98. Akhirnya tahun 2002 setelah konflik kelima, saya berangkat, ada sekitar kami 9 orang berangkat studi. Tujuannya ya marah sebetulnya, berangkat studi dan pulang lagi. Tapi saya di Manado diajar oleh 1 orang perempuan yang sangat luar biasa, kalau saya sebutkan namanya Ibu Marwiyah Viola, seorang muslim yang begitu baik hati, dan menurut saya dan itu yang melatih saya, mendidik saya berubah. Kalau kemarin-kemarin dari 98 habis konflik saya begitu membenci, akhirnya saya pulang, saya merasa berhutang. Kalau saya pulang ke sini, harusnya saya tidak boleh lagi punya rasa dendam, karena manusia pada dasarnya baik. Perempuanlah yang harus menjadi juru damai, membangun demokrasi sejati sambil mereka memberdayakan dirinya supaya bisa menjadi perempuan yang setara di Indonesia, kalau boleh bisa secara di dunia. Pernah ada suatu istilah di negeri Poso ini. Poso adalah daerah wisata, wisata konflik, dan wisata donor. Begitu banyak donor dengan kacamatanya sendiri, dengan cara berpikirnya sendiri, pengalaman mereka di daerah lain, kemudian mereka terapkan. Terasa itu pada masa emergensi, ketika masa-masa pemulihan, ketika masa itu kita semua butuh dukungan. Datang langsung melakukan program berdasarkan pengalaman mereka di negara lain. Hasilnya memang membuat tambah ruwet. Tambah ruwet ini begini. Di beberapa daerah ini ada beberapa, di daerah Tentena ini ada beberapa kompleks pemukiman yang didatangi donor dalam jumlah banyak dengan program sejenis tetapi dana berbeda. Jadi mereka datang dengan bantuan rumah, 10 rumah
modelnya seperti ini, harganya lebih rendah, datang donor lain di sebelah rumah, dia membangun kelompok rumah dengan harga yang berbeda juga. Sehingga menimbulkan iri antar masyarakat. Ada juga datang dengan bantuan yang cukup fatal di masa emergensi itu, mereka datang dengan bantuan obat pembasmi kutu untuk rambut. Padahal itu bukan kebutuhan penting. Nah, saat ada persoalan di rumah tangga itu yang justru itu digunakan untuk bunuh diri. Artinya penanganan konflik kemarin betul-betul pengalaman sendiri, dan akhirnya kami juga bersepakat biarlah orang Poso mengurus dirinya sendiri. Bukan berdasarkan pengalaman orang luar, pengalaman orang Jakarta, ataupun pengalaman orang lainnya. Tapi biarlah kami yang menilai dan menggali dari masyarakat sendiri. Inilah sebenarnya pengalaman yang harus dikerjakan, dan ini juga jawaban atas bagaimana menangani konflik di Poso ini. Saya membantu Ibu Lian menggali dengan memulai datang ke masyarakat, bertanya pada masyarakat, apa sih masalah di kalian? Sering ibu-ibu ya, ada kasus-kasus kekerasan, ada kasus-kasus pengrusakan. Kebetulan ini contoh kasus pengrusakan. Pada saat kita melapor tidak ditanggapi. Sering pernah terjadi kasus begitu ibu-ibu ya. Saya pernah membawa teman-teman dalam rangka melaporkan sebuah tindak kekerasan terhadap perempuan. Memang ada upaya untuk tidak mau menerima itu. Sampai akhirnya dia bilang, kalau gitu Bapak yang buat laporannya. Kadang-kadang sampai ada muncul pepatah, saya minta maaf sebelumnya. Ada pepatah begini, kalau hilang kambing katanya, jangan lapor ke petugas, nanti hilang sapi. Ibu tiap hari datang melapor, balik ulang, biaya gitu tuh. Lapor, tidak kembali juga kambingnya, biayanya sudah hilang. Biayanya sudah terlalu banyak yang keluar. Sebetulnya tidak perlu terjadi itu kalau kita juga bisa melaporkan sistematis. Siapa pelakunya jelas, apa yang dilakukan si pelaku itu, kapan terjadinya. Kalau itu dibilang langsung jelas, tidak perlu pulang balik. Karena tidak jelas, makanya BAP lagi, habis uangnya. Nah sekarang lihat, kalau kita membuat laporan, sering kan kejadian begitu. Nah sekarang coba membuat laporan pengrusakan hutan gitu, karena kita bicara tentang ekosop gitu, pengrusakan hutan oleh siapa gitu, atau ada yang lain lah, where Yang cuma tahu bawang merah bawang putih. Apa lagi Tulisannya were, Oh gitu. Jadi kita mendampingi beberapa kasus perkosaan yang anak 12 tahun, anak yang 7 tahun. Itu dua-duanya terjadi di Pamona Selatan. Lalu kemudian anak yang 17 tahun sampai hamil, 16 tahun sampai hamil. Kemudian anak yang 15 tahun dari Tojo Una yang diperkosa sampai 7 orang itu. Lalu kemudian yang terakhir itu kan sebenarnya kita juga dampingi kasus perkosaan tahanan perempuan di Polres Poso. Iya, sekarang kita lagi dampingi kasus kekerasan dalam rumah tangga di beberapa hal, dan itu sedang berjalan di beberapa tempat, dan seringkali bilang kesulitannya kita adalah pihak kepolisian itu kemudian banyak sekali melakukan ancaman kepada korban. Ancamannya itu misalnya meminta korban membayar kalau misalnya mereka menjemput tersangka kayak gitu, atau mengatakan bahwa korban pasti butuh uang yang banyak untuk menyelesaikan kasus, atau mengancam bahwa diintimidasi dan ditakut-takutin seperti itu. Oke, jangan takut, kita mengatakan hal yang benar ya. Iya, kita mengatakan hal yang benar, bahkan kita mewakili suara banyak perempuan yang tidak bisa bersuara. Jadi
harus maju. Iya. Kami selalu begini, bekerja memasak bersama-sama. We always like this, going together and chit chat, talking about the women's school. Kan dikasihkan lemon dengan garam. Bagaimana tanggapannya waktu pas pertama kali? Karena kalau yang saya tahu kan biasanya ada sampai anggota sekolah perempuannya kita yang DP suami ingin minta cerai gara-gara ikut sekolah perempuan. Kalau Ibu Martin, bagaimana pengalamannya? Kalau saya lalu memang pertama sekolah perempuan, suami memang melarang saya karena selama sebelum saya sekolah perempuan itu aktivitas saya cuma memang di rumah. Jadi setelah saya mencoba untuk masuk sekolah perempuan itu, dia bilang sama saya, nggak bikin apa juga ikut sekolah perempuan itu. Apa DP guna? Lebih banyak tinggal di rumah atau pikobong. Apa nggak mau dapat di situ? Waktu saya mau masuk sekolah perempuan, tapi apa selalu saya rasa saya suka mau ingin keluar dan mau cari tahu apa yang orang bikin di luar. Itu yang saya suka. Saya bosan tinggal di rumah baju urus anak, mau cuci, mau pergi kobong. Jadi saya ingin juga mau tambah sampai wawasan ini, jangan sampai kampungan. Dan waktu selama itu maksudnya seperti saya punya suami seperti tidak ada harganya saya. Seperti saya tidak ada harga dan karena cuma di rumah apa saya tidak pernah keluar. Jadi itu saya berusaha dipandang enteng begitu. Sudah dari pihak kelurahan itu sudah mengutus saya untuk yang pertama itu yang membuat suami sangat bangga dan mulai berubah. Saya diutus Iko Musrembang. Musrembang dari kelurahan sampai ke kecamatan saya diutus pergi. Mulai di situ merubah DP DP pikiran yang tadinya dia larang saya. Dan sekarang setelah saya mulai keluar, mulai ke kelurahan, ke kecamatan, sampai sampai ketemu dengan kepala-kepala desa, bahkan ada pihak pemerintah datang di rumah untuk mengundang saya untuk ikut sosialisasi yang ada juga dari kesehatan. Jadi mulai dari situ suami sudah mulai berubah. Waktu saya mulai asesmen lalu sekolah perempuan ini, dia cerita, kita istri pergi cari anggota sekolah perempuan di Kayamanya sana, dia berani. Yang dulu biasanya pokoknya untuk cuci piring saya dia mau cuci, mau bantu saya dia mau. Tapi setelah saya mulai keluar dia mulai urus anak, dia mulai cuci, dia mulai masak. Kadang-kadang dia semuanya di halaman itu, maksudnya dia mulai hargai saya dan dia sudah mulai anggap saya sebagai seorang yang terpenting di dalam hidupnya, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Kan terjadi. Terjadi daun pisangnya tahu mana bubuk. Sini Bu Martin, saya lanjutkan. Oke. Sekali ini. DP tahu belum ada. Oh. Lihat di sini ini. Terus dia sudah melihat posisi saya dulu. Dia mulai banding-bandingkan bagaimana saya dulu dan dia bandingkan bagaimana saya sekarang. Kalau dulu saya tidak pernah dikunjungi orang. Kalau suaminya Ibu Martin dia sudah mulai cerita ke orang lain. Iya, kadang-kadang kalau ada orang tamu atau apa. Iya, kadang-kala kalau dia keluar, dia tanya, mana istrimu? Oh, ada ini ada keluar, ada ketemu dengan kepala dinas. Jadi dia cerita di sana. Setelah setahun melakukan belajar bersama di Sekolah Perempuan Musim Tubuh, akhirnya hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk merayakan belajar bersama itu. Semua itu kita pelajari bersama-sama, bukan untuk diri kita sendiri tentu saja, tetapi untuk kita kembangkan dalam komunitas. Karena itu sekali lagi, dalam kelulusan ini menjadi tahap awal bagi kita untuk terjun ke dalam masyarakat. Semacam panah yang siap diluncurkan untuk berbakti dan juga bersama-sama dengan masyarakat membangun dan berkarya untuk perdamaian dan keadilan. Penamatan pada sore hari ini akan menjadi penyejuk di tengah-tengah keluarga, di tengah masyarakat yang ada, khususnya di bumi Sintuwu Maroso.
Jadi pesan kami, kiranya apa yang kita sudah laksanakan pada sore hari ini tidak akan sampai di sini. Mari kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita akan berjuang bersama-sama. Kita akan memperjuangkan hak-hak yang ada. Dan jangan kita bermasa bodoh, tetapi mari kita bangkit untuk berjuang membangun Poso. Dan biarlah seberapa kita yang ada yang sudah menerima pelulusan pada sore hari ini, kita semua adalah misi pembawa kedamaian di kota bumi Sintuwu, Maroso tercinta ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lalu sempat isu diedarkan ke komunitas Islam. Terus itu ini seakan-akan ini dari Kristen yang menulis selebaran itu. Saya lupa isinya itu lalu. Terus itu ditanyakan kepada kami yang sekolah perempuan, apa betul ini dari Kristen? Kami tidak pernah di gereja, tidak pernah dibacakan itu surat itu. Berarti tidak tahu asalnya dari mana itu selebaran. Iya. Yang tanya ibu-ibu sekolah perempuan. Iya. Oh iya, terus itu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah karena sepertinya sudah ada kami punya wakil-wakil di sana untuk kami tanyakan bagaimana. Seandainya tidak bisa kan? Iya, bisa. Iya, bisa. Jadi satu masalah lagi itu adanya isu di sana begini, tapi ditanyakan kepada kami bukan dari kami itu. Jadi saya dapat bisa tambah ilmu saya sudah punya keberanian untuk ini karena kita punya pegangan toh. Iya. Kan seringkali orang melihat organisasi itu kan isinya agama apa, suku apa, Itu kan kita terdiri dari berbagai macam, mau bilang apa kalau sudah terdiri dari itu kan, jadi dukungannya bisa lebih kuat. Saya punya rumah dekat dekat kelurahan toh. Saya prihatin sekali, datang biasa orang cari lurah tidak ada, datang cari urusan tanah kebanyakan toh. Jadi kadang-kala satu hari seminggu cuma berapa kali masuk kantor, lurahnya, perangkatnya. Satu kali saya ketemu dengan Pak Lurah, saya bilang, Pak, hati-hati Pak. Saya bilang hati-hati Pak, ini kantor sementara dipantau Pak. Setelah saya katakan beberapa hari kemudian dia sudah arahkan semua perangkat-perangkatnya sudah sampai sekarang sudah standby di kantor. Sama dia jam kesmas juga di kampung itu. Jadi sementara kami pantau lagi obat-obat ini yang bidan kasih kayak terlalu banyak dibayar. Jadi kami sementara tanya-tanya lagi tuh di puskesmas bagaimana itu. Cuma saya pikir dengan adanya mungkin nanti dengan ini mungkin kami akan dibenci di kampung itu nanti kalau misalnya ada resiko dibenci misalnya tidak disukai kayak gitu, itu kan memang resiko saya saja atau Mosintowo saja kan tidak semua orang suka ya, tapi itu memang resiko. Tapi yang kita lakukan mana yang kita pilih, kita dibenci karena kita sedang membela kebenaran atau kita disukai tapi mereka pura-pura disukai padahal kita tahu ada kebusukan, ada ini yang sedang terjadi di depan matanya kita kan kayak gitu. Jadi Love you. So, thank you very much for nominating Lian Gogali for the Co-Access Prize. We are delighted to say that she is now on a short list of 6 to go through to the final of the judging process to decide the overall winner of the $100,000 prize. Yay! There's a possibility. Maybe from this I will be recognized. The women's school will recognize
Pray. Yeah, I felt cold. But you know, I love when something get up from my mouth. It's like I call it asap. When I breathe, so there's something in my mouth. I think it's the first time. I love it. I see the American flag. Means that we are in America. Dunkin' Donuts. See? I can't believe I'm here. I'm like in a movie. It's really different. Welcome to New York. Thank you. I'm so my first step in Manhattan. Saya sangat senang dan bersemangat berada di sini. Bertemu dengan orang-orang lain, mendengarkan mereka, dan bercerita tentang apa-apa saja yang kami sudah dan akan lakukan. Ada dua hal yang saya ingat dalam perjalanan ini. Sofia dan ibu-ibu sekolah perempuan. Saya percaya, karena mereka saya berada di sini, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk mewakili mereka di sini. Berada di sini saja adalah sebuah pengakuan untuk apa yang selama ini telah kami lakukan di Poso. Tahun-tahun yang sulit bagi kami bukan saja telah berakhir, tapi kami membuktikan masyarakat akar rumput mampu bertahan. Ini hanya sebuah permulaan. Untuk langkah-langkah kami, perempuan akar rumput di Poso meneruskan apa yang kami percayai dan apa yang kami impikan, yaitu perdamaian dan keadilan di Poso. Oh, it's so cool. It's like the war. Yeah, it's really awesome. Where we should go? It's so cool. How my makeup? It's not too much. Okay. Are you wearing makeup? Huh? I didn't see you wearing makeup. Yeah, it's the first time. Done loving. Oh my God, my leg is so helpful today. Maybe because last night I have like a special massage to my leg, and then please don't do anything wrong tomorrow. I just need you tomorrow. And the next day, and the next day, and the next day. I'm stressful. I hope I can bring something for a woman and children, you know. I want to cry. Okay, no. And now to the main award and the presentation of the first ever Coexist Prize worth $100,000.
I will hand over to the senior judge, Professor David Ford, to announce the winner. Well, the winner is Leanne Gogari. She has envisioned and then persevered in realizing a wonderful project that is courageously interfaith in its conception, in a setting where there has been considerable violence between those of different faiths. Her grassroots, women-centered approach seems to us to have great potential for inspiring others to do similar things, not only in Indonesia, but in many other settings too. How do we build a culture of tolerance and coexistence? By empowering women. Teach women, we will empowering a whole family. This coexist prize is for women and children I work with and I will work with, not only in Indonesia, but around the world. Thank you so much. Thank you very much. Fantastic. I think I have said so much to myself. Fantastic. I'm so happy. So yeah, so I will keep smile when I massage my face. Yeah, I will do it for all weeks, whole weeks. So I should prepare my face to do that. Yeah. You are just a treasure. You are a complete treasure, and I am so proud of you. Don't thank me, thank you. You're the person who's inspired us. Yeah. I tell you, you brought tears to our eyes this evening. Yeah, just as people said that the whole process was you are a story that we can all tell our children about, and that's quite a privilege in life. It really is. Let's go. Oh iya, sama sini. Iya. Ini. Mana itu anu speeder? Ulangi, ulangi, ulangi. Ulangi. Sini Api. Lurus. Wow. Ini saya membeli ini sambil mengingat wajah ibu-ibu masing-masing.
ini yang begitu Bangga pada Ibu Ramla juga. Oh, yang akhirnya setia sejak bangga awal sama terutama direkturnya kita ini. Coexist Prize ini adalah sebuah pengakuan terhadap upaya perjuangan yang telah ibu-ibu lakukan selama ini untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan juga kesetaraan. Coexist Prize itu tidak hanya untuk saya dan sama sekali bukan untuk saya secara pribadi, tapi ini untuk kita semuanya di sini. Bersemangat, lebih maju ke depan. Tahun ini kita akan bangun organisasi perempuan interfaith dan kita akan bangun lagi sekolah perempuan yang baru di 14 desa yang baru. Dan karena itu berarti ibu-ibu akan menjadi motivator untuk generasi kedua. Akan menjadi fasilitator untuk generasi kedua. Sampai ketemu bulan April ini, akhir bulan. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih senang sekali bisa datang. Terima kasih. Terima kasih ya. Datang. Salam buat nanti. Ya. Ayo saya sekali dengan bisa datang. Dibahas dengan kepemimpinan perempuan, perlindungan perempuan. Tentang pemakaian baju adat. Selain PKK, untuk terlibat dalam Mari dong, mari dong, mari dong, mari dong, perempuan Poso, wujudkan perdamaian, keadilan dalam pembangunan. Mari dong, mari dong, mari dong, mari dong, perempuan Poso, wujudkan perdamaian, keadilan dalam pembangunan. Aku